semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Ayudita Intan Kartika. Di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Sebelum memulai, mari kita jelaskan sedikit apa itu fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Jadi untuk fungsi HLOOKUP sendiri ini digunakan untuk menghasilkan nilai pada tabel secara horizontal. Sedangkan fungsi VLOOKUP digunakan untuk menghasilkan nilai pada tabel secara vertikal. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, dan di sini ada contoh latihan mengenai penggunaan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Kira-kira ini report hotel setiap bulannya, dan ini bulan September. Dan di bawah sini ada keterangan, dikatakan nomor pertama bahwa gunakanlah format sel, formula, dan fungsi yang sesuai untuk menyelesaikan tabel tersebut. Baik, kita mulai dari room type. Oke, untuk keterangan yang kedua, room type dan room price diambil dari 3 digit pertama nomor reservation fungsi lookup. Jadi kodenya di sini DLX, room type-nya deluxe pool view. Untuk nomor reservation-nya berarti ini ya. Berarti kita buat sama dengan fungsi VLOOKUP. Nah, kenapa fungsi VLOOKUP? Karena sesuai dengan penjelasan di awal, bahwa bila data yang kita gunakan tersebut berbentuk vertikal, maka kita menggunakan VLOOKUP seperti ini, header-nya di atas dan juga datanya turun ke bawah atau tegak lurus. Maka digunakan fungsi VLOOKUP. Dengan menambahkan fungsi text meet. Nah, kenapa meet? Sesuai dengan instruksinya diambil dari 3 digit pertama dari nomor reservation, berarti ini 3 digitnya kita hitung dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Berarti ini dia DLX-nya, berarti kita buatnya klik ini. Sedikit informasi, apabila kalian membuat rumus di Excel sesuai dengan rumus yang ada di Excel, maka secara otomatis dia akan keluar rumus seperti ini. Step-step selanjutnya yang harus kalian ikuti agar nanti apabila kalian membuat ini rumusnya sesuai atau valid. Jadi kalian harus mengikuti ini. Kita klik teksnya, berarti ini, setelah itu koma. Terkadang juga di setiap komputer bisa berbeda, bisa koma ataupun titik koma. Jadi kalian pastikan lihat dulu ininya. Dan setelah itu kita buatnya start number. Start numbernya kita buat dari 3 digit pertama ya, 1, 2, 3 berarti di D-nya. Dan number cars, berarti number karakternya berapa yang kalian ingin ambil. Karena kalian ingin ambil DLX, dia jumlahnya 3, berarti kalian ketik 3 dan kurung tutup, koma lagi. Nah, secara otomatis dia akan kembali ke formula awal VLOOKUP seperti ini. Dan sekarang instruksinya di table array. Nah, table array-nya blok data yang ingin kita pakai atau yang kita gunakan, berarti ini dong. Dan setelah itu kita jangan lupa untuk mengabsolutkan dengan mengklik F4. Fungsinya untuk mengunci data di sini agar ketika kita drag ke bawah tabelnya tidak berubah, agar tetap. Setelah itu koma, kolom index number. Nah, kolom index number ini berarti kolom berapa yang ingin kita pakai di sana tadi. Kita kan mencarinya room type, berarti kolom yang ingin kita pakai di sini room type-nya ada di kolom berapa. Cara menghitungnya dari sini 1, 2, 3. Nah, kolomnya berarti dia di kolom kedua. Kita ketiknya 2. Setelah itu koma dan false. Mengapa false? Karena agar datanya dia itu pasti. Dan setelah itu kita enter. Nah, hasilnya akan terlihat. Sekarang kita tinggal cocokkan dengan mendrag ke bawah. Dia akan sesuai dengan data yang kita copy tadi atau blok tadi, seperti SUT, Suite Beach View, seperti ini. Dan lanjut kita ke floor. Floor berarti kita melihat instruksinya atau keterangannya di sini. Nah, untuk floor diambil dari 2 digit terakhir nomor reservation. Kodenya F1, F2, F3, keterangannya lantai 1, lantai 2, lantai 3. Oke, untuk floornya diambil dari 2 digit terakhir. Berarti sama dengan kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Nah, kenapa HLOOKUP? Karena data tadi dia bentuknya horizontal. Setelah itu kita gunakan right. Kenapa right? Karena kita ingin mengambil 2 digit terakhir dan dia terletak di kanan. Maka
makanya kita gunakan write, setelah itu kurung buka lagi, kita masukkan teksnya, klik koma, number karakternya berapa, dia 2 karena F1, dan kurung tutup lagi, kemudian koma. Kembali ke fungsi awal, lookup dan table array. Untuk table array kita blok dia datanya dari sini. Setelah itu jangan lupa untuk mengabsolutkannya dengan menekan F4. Koma lagi, row index. Row index itu baris berapa yang ingin kalian pindahkan. Karena dia memintanya floor, berarti lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan ini terletak di baris kedua, 1, 2. Jadi kita masukkan angka 2, kemudian koma, dan false. Kurung tutup, enter. Nah, jadi ini dia, sudah keluar hasilnya, kita drag ke bawah. Nah, setelah itu dia akan sesuai dengan data di bawah, bahwa F1 lantai 1 dan seterusnya. Sekarang kita ke room price. Untuk room price sama seperti di awal tadi room type, bahwa diambil dari 3 digit pertama nomor reservation fungsi lookup. Nah, di sini kita pakai sama dengan berarti VLOOKUP. Dan di sini kita belajar juga fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP yang kedua. Jadi dengan cara kita memberi nama tabel ini di sini di kolom name box, kita blok dulu. Setelah itu kita beri nama. Karena tadi sudah saya kasih nama tabel 1, jadi tabel ini diberi nama tabel 1. Untuk prosesnya kita buat sama dengan terlebih dahulu. Setelah itu VLOOKUP seperti biasa, kurung buka. Dan karena seperti tutorial di awal room type, kita pakainya mid. Setelah itu kurung buka lagi, teksnya kita klik, koma 3 lagi seperti tadi. Karena 3 karakteristiknya, setelah itu koma lagi, dan table array. Nah, untuk yang pertama itu kan kita blok dia untuk table array-nya. Namun, cara keduanya kita tinggal ketik aja tabel nama yang kita buat tadi itu. Nah, tadi kita buatnya table 1 kan, jadi dia akan otomatis keluar tabel 1 yang kita buat. Tinggal klik aja, setelah itu koma lagi. Dan kolom index number. Kolom index number yang kita ingin pakai itu room price, dia terletak di kolom ketiga. Jadi kita tuliskan 3, range lookup-nya false. Baik, di sini dia sudah keluar. Sekarang kita drag ke bawah. Nah, akan tertera seluruh room price-nya. Untuk penggantian RP ini, kalian bisa lihatnya di format cell dengan mengklik sudut ini, dan ini dia format cell-nya. Kalian bisa ganti ke accounting, dan decimal place-nya kalian bisa sesuaikan dengan apa yang kalian mau. Di sini kita gunakan 0 dan simbolnya RP Indonesia. Oke, jadi dia akan otomatis ke RP. Tapi setiap kalian mau ubah dia harus diblok dulu supaya apa yang kalian mau ubah itu tertera. Dan untuk length of stay itu lama menginapnya, berarti dia secara manual tanggal check out dikurang tanggal check in. Jangan lupa diabsolutkan agar dia tidak berubah nantinya saat di drag ke bawah. Enter. Dan kita drag ke bawah. Oke. Dan tertera 4 September ke 1 September dia 3 malam. Nah, untuk breakfast-nya kita lanjut lihat di keterangannya. Dijelaskan bahwa didapat dari nomor reservation sebanyak 1 karakter dimulai dari karakter keempat. Oke, kodenya ABC, breakfast-nya tertera harga di sini. Berarti untuk breakfast kita buat sama dengan, karena tadi datanya itu bentuknya horizontal, maka kita pakainya lookup seperti ini. Setelah itu kita buatnya left, karena 1 karakter yang kita ambil itu ABC ya, dan dia terletaknya di kiri. Oleh sebab itu kita gunakan fungsi text left, dan kita klik lagi sekali teksnya, koma, dan nomor karakternya berapa, 1. Kita kurung tutup lagi, setelah itu koma, dan table array.
table array-nya kita di breakfast, jadi kita blok ini, setelah itu kita absolutkan dan koma lagi dan row index number. Nah, breakfast-nya ada di row berapa atau baris berapa, dia ada di baris kedua, jadi kita ketiknya 2, false, kurung tutup, enter. Jadi secara otomatis akan keluar harga breakfast-nya, kita drag ke bawah. Baik, untuk di subtotal, di sini keterangannya bahwa didapat dari room price dikali length of stay ditambah breakfast. Nah, kita buat manual, berarti sama dengan room price dikali length of stay-nya 2, setelah itu ditambah breakfast. Untuk breakfast di sini kita enterkan dan akan keluar subtotalnya. Kita drag ke bawah lagi. Dan kita lanjut mengerjakan diskon. Untuk diskon, kita lihat di keterangan bawahnya. Nah, tertera bahwa jika length of stay mulai dari 6 malam ke atas, maka mendapatkan diskon 20% dari subtotal. Jika length of stay-nya kurang dari 6 malam, maka tidak mendapatkan diskon. Untuk pengerjaan berarti kita pakai if, karena jika fungsinya berarti sama dengan if kurung buka logic test, berarti kita pakainya tadi jika length of stay-nya lebih dari 6, kita menggunakan sign atau tanda lebih dari 6, maka dia 20%. Sedangkan jika tidak lebih dari 6, maka dia 0%. Dan kurung tutup, enter. Nah, di sini sudah tertera dia secara otomatis dan kita drag ke bawah. Untuk persentasenya kalian bisa cari juga di format cell dengan formatnya percentage. Maka akan muncul simbol persen. Dan untuk total, di sini tertera bahwa subtotal dikurang diskon. Berarti sama dengan subtotalnya ini dikurang diskon. Ingat, cara mencari diskon itu berarti subtotal dikali subtotal dikali diskon. Nah, seperti ini agar tahu berapa diskonnya harganya. Berarti kita enterkan. Karena dia 0, berarti dia tidak mendapatkan diskon. Kita drag lagi ke bawah. Oke, jadi yang berubah itu yang 20% ya. Ini subtotalnya, ini totalnya. Dan sekarang terakhir kita ke bawah sini. Untuk total keseluruhannya berarti kita menggunakan rumus sum. Sama dengan sum. Dia sum. Kita blok yang ingin kita jumlahkan dengan kurung tutup, enter. Selanjutnya ke jumlah tertinggi atau sama dengan max. Kita blok lagi data yang ingin kita pakai. Setelah itu kita kurung tutup dan enter. Setelah itu ke nilai terendah atau min. Sama dengan min. Blok lagi. Kurung tutup, enter. Dan jumlah rata-rata sama dengan average. Nah, blok dan enter. Nah, jadi ini dia hasil-hasilnya. Sekian materi dari saya atau penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih.